Oke. Oke, Pastor, diteruskan. Oke, selamat petang, selamat malam kepada kita semua. Sekali lagi, hari ini 27 September. Oke, tinggal beberapa hari lagi kita akan menyelesaikan bulan September ini. Puji Tuhan, beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan bulan Oktober. Oke, jadi mungkin ada yang sudah bersiap-siap untuk Christmas dan persiapan cuti keluarga. Jadi kita doalah supaya kita diberi kekuatan hikmat mengatur, mengurus semuanya. Haleluya. Oke, sekali lagi kita akan berdoa bersama-sama. Saya ingin alukan kehadiran kita, pernyataan kita. Saya ingat saudara kita Bibi ada di sama-sama dengan kita. Ya, puji Tuhan, karena walaupun beliau dari Baleh, jadi sempat bersama-sama dengan kita hari ini. Dan saya lihat yang lain juga. Terima kasih karena kehadiran kita. Mari kita doa sama-sama dan nanti lepas doa nanti kita akan beri kepada pujian penyembahan. Saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya. Malam ini kita akan dipimpin oleh kelompok Immanuel yang akan memimpin kita dalam doa. Kita dulu kepala kita doa. Allah Bapa, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang bertakhta, Allah yang bersemayam di takhtamu di surga. Dan Allah yang telah datang ke bumi melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Malam ini kami bersuka cita untuk peluang kami dapat bersama-sama menghadirkan diri, memberikan diri, dan memberikan masa dalam beberapa menit ini untuk membawakan beberapa doa-doa, permohonan-permohonan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Karena kami percaya ketika kami bersama-sama secara corporate, secara keluarga, secara gereja, berkumpul bersama-sama menaikkan doa, kami percaya Tuhan akan mendengar dan memberkati doa-doa kami. Kami ingatkan teman-teman kami yang tidak sempat hadir, oleh kena tugas, oleh kena urusan masing-masing, kiranya Tuhan juga bersama dengan mereka, memberikan mereka perlindungan, pertolongan dalam perjalanan mereka, dalam pekerjaan mereka. Haleluya, terima kasih. Kami jemput Roh Kudus sekali lagi melayani setiap kami. Walaupun kami terpisah-pisah tempat kami, tapi biarlah Roh Kudus yang akan mempersatukan kami dalam roh, agar dapat menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya. Misalkan mesbah doa pada malam ini, misalkan setiap para pendoa, Tuhan biarlah Roh Kudus yang melayani setiap mereka. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Bersyarat
seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, kemenanganku, bilurmu, sembuhanku. salibmu, kemenanganku, bilurmu, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, Terpujilah ditinggikan di atas pujian. oh, dari dalam lubuk hatiku, Ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Terima kasih kepada saudara kita, adik kita Baxter, dan juga adik kita yang bersama-sama melayani dalam pujian penyembahan. Mereka ini sekarang masih cuti, dalam beberapa minggu lagi akan kembali ke Semerahan dan akan melanjutkan semester yang baru. Kita doakan para pelajar supaya juga para pelajar yang ada di gereja juga dapat melayani ketika mereka berada di Semerahan ataupun di Unimas ataupun di UITM. Jadi mereka sangat-sangat berpotensi dalam melayani, dan biarlah kita doa untuk mereka supaya keluarnya mereka daripada selesainya mereka daripada studi mereka
mereka juga akan mengalami berkat Tuhan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan dalam masa depan mereka. Haleluya. Sebelum kita berdoa, saya ingin kita membaca daripada satu kisah, yaitu daripada 2 Tawarik pasal yang ke-27. Kalau kita ada Alkitab, terjemahan lain, ini terjemahan EWB, Alkitab versi Borneo. Kita boleh bedakan perbedaan terjemahan, translation yang ada. 2 Tawarik pasal 27 berkenaan dengan Raja Yotam. Ayat 1 berkata, Yotam berumur 25 tahun. 25 tahun. Pada waktu ia menaiki takhta, dan dia bertakhta di Yerusalem selama 16 tahun. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok. Agak muda ini Yotam, tidak ada naik takhta. Kalau saya tidak silap, bekas Perdana Menteri kita yaitu Najib Rajab, dia berumur 24 tahun, dia menjadi YBD Pakan, kalau saya tidak silap. Yang 2, Yotam melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya dia tidak masuk ke dalam bait suci Tuhan. Berarti ayahnya ini adalah seorang imam. Imam. Yang melakukan persembahan-persembahan. Dia membina pintu gerbang atas di bait Allah, di bait Tuhan, dan mengerjakan banyak pembinaan pada tembok Ofel. Dia turut membina kota-kota di pergunungan Yehuda, serta beberapa buah kubu dan menara di kawasan hutan. Dia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkan mereka. Pada tahun itu juga Bani Amon mempersembahkan kepadanya 100 talenta perak dan 10 kor gandum dan 10.000 kor bali. Demikian pula pada tahun kedua dan ketiga. Kita garis bawahi perkataan ayat nombor 6. Yotam menjadi kuat. Yotam menjadi kuat karena dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Yotam menjadi kuat karena dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. 7. Riwayat Yotam yang selebihnya, semua peperangannya dan perilakunya, sesungguhnya semua itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Umurnya 25 tahun pada waktu dia menaiki takhta, dan dia bertakhta di Yerusalem selama 16 tahun. Lalu Yotam dibaringkan meninggal dibaringkan bersama-sama nenek moyangnya dan dimakamkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menaiki takhta menggantikannya. Saudara-saudari, kita belajar daripada Raja Yotam. Nama Raja Yotam ini ialah Jehovah is perfect, ataupun Tuhan adalah sempurna. Jadi sesuai dengan namanya, Yotam ini seorang raja yang takut kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Dan dia masih muda ketika dia menjawat ataupun naik takhta. Jadi dia menggantikan ayahnya. Jadi selama 16 tahun dia menjadi raja, ia memberi pengaruh yang kita kata yang signifikan terhadap kehidupan kerohanian rakyatnya. Jadi
16 tahun ini merupakan satu keadaan di mana rakyat itu ada mengalami perubahan demi perubahan dalam kerohanian mereka. Karena kehidupan contoh teladan daripada Raja Yotam. Ya. Sehingga kerjaannya ataupun pemerintahannya semakin hari semakin kuat selama 16 tahun ini. Ya. Jadi dia melakukan apa yang jujur, apa yang benar. Kalau kita membaca bab yang sebelumnya, dia melakukan apa yang benar, apa yang jujur, dan yang tulus di mata Tuhan. Oke. Jadi ini merupakan ada hubungannya dengan, ada kaitannya, ada keterkaitannya dengan hubungannya dengan Allah itu sendiri, ataupun dengan Tuhan sendiri. Sehingga dia memerintah dengan baik, dengan benar, jujur, tulus. Jadi oleh karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan tidak hanya itu, kalau kita lihat contoh-contoh teladan-teladan daripada ayahnya, dia juga mengambil contoh daripada kehidupan ayahnya. Kehidupan yang diwarisi ataupun nilai-nilai iman yang diwarisi oleh ayahnya, Uzia. Dan dia contohi dan dia jalani. Okay. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi kita, contoh-contoh kepada koga-koga kita yang terawal, kita boleh meneladani mereka. Dia mengambil yang baik, ya. Dia mengambil yang baik daripada contoh-contoh ayahnya. Ada sekali waktu ada juga kadang-kadang ayahnya itu tidak memberi contoh yang baik. Okay. Tetapi dia mengambil contoh-contoh yang baik untuk kehidupan dan untuk rakyatnya. Okay. Jadi oleh karena hubungannya dengan Tuhan, kerjaannya semakin berkuasa, semakin kuat. Okay. Jadi inilah yang kita dapat belajar pada hari ini daripada Raja Yotam. Seorang raja yang walaupun dia masih muda, tetapi dia melakukan apa yang benar, tulus, jujur di hadapan Tuhan. Dan dia melihat contoh-contoh yang, mengambil contoh-contoh yang baik daripada ayahnya Uzia. Okay. Saudara-saudari, mungkin kita bertanya, saya masih muda, bagaimana saya menjadi contoh kepada orang lain? Tapi kalau kita lihat dalam ayat ini, umur Yotam hanya 25 tahun. Hanya 25 tahun. Tidak perlu tunggu sampai 40 tahun. Tidak perlu tunggu sampai kita 30 tahun ataupun 50 tahun untuk kita memulai ataupun menjadi contoh kepada orang lain. Dia seorang yang muda, tetapi dia memberi pengaruh yang sangat-sangat signifikan ataupun pengaruh yang sangat-sangat penting kepada rakyatnya. Saya percaya ketika dia berjalan-jalan di perumahan-perumahan rakyatnya akan menghormati dia, akan tunduk, akan sembah dia. Oleh karena dia seperti orang kata, kalau kita lihatlah, kalau kita pakai bahasa biasa, dia ketika dia lalu saja di pintu-pintu, di rumah-rumah, seperti ada satu urapan, satu kuasa yang dia bawa. Oleh karena dia orang benar, orang yang melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Okay. Ketika orang lihat saja dia, maka orang akan taksub, orang akan, wah inilah raja kami, yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Orang lihat saja kita, orang lihat saja saudara-saudari, orang-orang akan lihat, wah, dia ini yang harus kita contohi dalam kehidupannya. Walaupun dia muda, tapi sudah memberi contoh-contoh yang baik kepada kami, kepada semua orang. Jadi perkataan-perkataan inilah yang harus muncul daripada mulut-mulut orang lain. Ketika mereka melihat saudara, ataupun ketika orang melihat saya dan saudara-saudara. Seperti Raja Yotam. Jadi sebagai orang percaya, bukanlah lama
bukannya umur kita, bukannya tuanya kita, tapi bagaimana kita memaknai hari-hari yang kita lalui. Ya. Ketika kita menyeimbangkan kehidupan rohani kita dengan kehidupan sehari-hari kita, ataupun kehidupan kita dalam pekerjaan kita. Harus diseimbangkan juga. Ya. Seperti Yotam, dia seorang raja. Dia memang dia busy dengan tugas-tugas di istana, tapi dia juga kita boleh pikirkan dia menyeimbangkan balance life dengan kehidupan rohani dia. Sehingga dia juga dapat melakukan yang banyak, yang besar bagi kerjaannya. Yotam menjadi kuat karena dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita letak nama kita sana, saya menjadi kuat, Pastor Jing menjadi kuat, ataupun saudara Lauren, saudara Dibi, saudara Talek, saudara Sance menjadi kuat karena dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Kita terus berdoa, mari kita serahkan hidup kita supaya kita terus mengarahkan hidup kita, meletakkan kehidupan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, kami datang kepada-Mu Tuhan, mengucap syukur buat cerita yang di Alkitab mengajar kami supaya kami menjadi berkat, menjadi teladan kepada orang-orang lain. Kemudahan kami Tuhan boleh juga memberi teladan yang baik kepada orang-orang yang senior daripada kami. Ketika kami dapat menyeimbangkan hidup kami dalam tugas-tugas keseharian dan hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapak-Bapak. Berkati setiap jemaat yang hadir pada malam ini, yang tidak dapat hadir. Bila Tuhan, kami juga akan terus mengarahkan hidup kami kepada Engkau seperti Yotam yang diberkati dengan luar biasa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom semua. Ya, untuk bahan doa pertama kita pada malam ini yaitu bertajuk kelompok sel. Okey. Community Christian. Okey, community adalah sesuatu yang sudah ada sejak manusia ada. Kerana kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Kerananya kita dapat menyimpulkan bahawa Tuhan memang menciptakan kita untuk berada dalam komuniti. Kita melihat bahawa tidak mungkin ada seorang Kristian, Lone Ranger, alias penyendiri. Kita memainkan peranan sangat penting dalam kehidupan satu sama lain. Jadi, apakah mungkin jika seseorang ingin mengikuti Yesus, tetapi menolak untuk berada dalam komuniti orang-orang percaya? Oleh itu, peranan hidup dalam komuniti orang percaya amatlah penting. Okey, untuk bahan-bahan doa kita doakan agar peranan kelompok sel gereja akan dapat menjadi sarana dalam merevitalisasi pertumbuhan iman anggota-anggotanya. Sebagaimana dalam Komsel, semua jemaat dapat dibina, dituntun dan dibimbing sampai kepada kedewasaan iman. Yang kedua, doakan agar dalam kelompok sel, jemaat diajar menjadi setia dalam pelayanan. Apabila setiap orang percaya tidak diajarkan dan tidak dilatih untuk melayani menurut karunia-Nya, imannya mudah goyah. Dan yang ketiga, doakan agar dalam kelompok sel, jemaat saling memerhatikan satu dengan lain. Di dalam kelompok sel yang sehat, Allah Bapa memerintah, Kristus menyatakan kasih-Nya, dan Roh Kudus bekerja,
maka kasih Allah mengalir dan dialami oleh setiap anggota kelompok sel. Oke, untuk firman yang menyertai doa-doa ini, kita tengok pada Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Demikianlah setiap hari mereka di bait suci dengan satu hati dan membahagikan roti ke rumah-rumah, lalu memakan rezeki mereka dengan sukacita dan tulus hati. 47. Sambil memuji Allah dan menerima rasa muhibah daripada setiap orang. Setiap hari Tuhan menambahkan bilangan jemaah mereka itu dengan orang yang diselamatkan. Oke, mari kita berdoa. Saya akan pimpin dalam doa kita. Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini untuk kami berkumpul secara online untuk mengenalimu Tuhan dan menyembahmu Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar kelompok sel memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kami dari segi pertumbuhan iman kami Tuhan. Kami berdoa juga kelompok sel yang kami ikuti mampu untuk mendewasakan iman kami Tuhan. Karena dalam kelompok sel, kami tahu Kau akan membina kami, Kau akan menuntun kami, dan juga akan membimbing dalam kedewasaan kerohanian kami Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa agar jemaat-jemaat akan setia melayani-Mu melalui persekutuan kelompok sel kami. Kami tahu jika kami tidak diajarkan dan tidak dilatih melalui persekutuan kelompok sel, maka akan goyahlah iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas persekutuan kami melalui kelompok sel. Ya Allah Tuhan kami tahu yang Allah, Kristus, dan Roh Kudus menyertai dalam kelompok sel. Dan kami berdoa agar setiap jemaat akan sentiasa menjaga sesama sendiri demi menjaga kelompok sel yang sehat. Terima kasih Bapa kerana sentiasa beserta kami dalam setiap persekutuan kami. Doa ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat malam semua. Oke, bahan apa namanya tuh? Doa kita yang kedua, mukjizat dan kelimpahan dari Tuhan. Miracle. Air anggur dalam tradisi umat Israel merupakan lambang sukacita, kehangatan dan penghormatan kepada para tamu yang hadir dalam sesuatu pesta. Kekurangan air anggur dalam sesuatu pesta berlangsung dianggap sebagai ketidakmampuan menjamu dan menghormati para tetamu. Apabila Yesus hadir di pesta perkawinan di Kana itu, terjadi mukjizat dan kelimpahan. Tanpa kehadiran Yesus, maka kedua keluarga yang menyelenggarakan pesta kawin itu akan mengalami rasa malu yang amat. Kehadiran Kristus dan mukjizat yang dibuatnya menyelamatkan dua keluarga penyelenggara pesta itu dari rasa malu, sehingga para tetamu dapat menikmati air anggur sebagai tanda sukacita atas berkat yang dianugerahkan Allah kepada kedua pengantin. Oke, bahan doa kita pada malam ini. Yang pertama, mari doakan lelaku orang percaya. Kita diteguhkan bahwa pemeliharaan Allah akan terjadi, juga di tengah kekurangan yang kita alami. Hanya kita menyebut Yesus hadir dalam kekurangan kita. Bahan doa yang kedua, doakan agar dalam kita hidup di dunia yang penuh dengan godaan dan meskipun di tengah keterbatasan material dalam kehidupan kita, akan tetapi setia kepada Yesus.
Oke, doa yang ketiga, bahan doa yang ketiga. Doakan seperti mana bangsa Israel dipelihara Tuhan dengan roti ataupun mana selama perjalanan di gurun pasir. Orang percaya hari ini juga akan mengalami mukjizat yang sama sehingga kita tidak akan lapar dan haus lagi. Firman Tuhan untuk bahan doa ini diambil dalam Mazmur 112 ayat yang ke-9. Dia telah menaburkan kurnia-Nya merata-rata dalam kalangan orang miskin. Pembenarannya kekal selama-lamanya. Martabatnya akan ditinggikan dengan kehormatan. Oke, mari kita berdoa untuk bahan doa yang telah kita baca dan sebentar tadi. Saya akan pimpin kita di dalam doa ini. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus, haleluya. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi, dan Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami walaupun sedetik. Kami bersyukur pada malam hari ini Bapa, karena kesempatan ini kami sama-sama terlibat dalam mezbah doa kali ini. Tuhan, ini adalah bukan kebetulan Bapa, tetapi ini adalah rancangan yang indah yang telah Engkau rancangkan bagi kami. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami bersatu hati Bapa menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Sebagai umat Tuhan yang kami bersandar penuh dengan kehadiran-Mu di mana saja kami berada. Sebab kami Tuhan percaya Bapa, sentiasa memelihara, menjaga kami walaupun dalam apapun keadaan kami, baik kekurangan kami maupun kami susah, kami sakit Tuhan, Bapa akan sentiasa menyertai kami. Kami sangat bersyukur atas semuanya ini Bapa. Ajar kami Tuhan untuk selalu sentiasa setia kepada Engkau dan jauhkanlah kami Bapa dari segala godaan dunia di tengah ketidakterbatasan kami, di mana pun yang kami lakukan setiap hari Bapa. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur Tuhan atas semua yang kami miliki saat ini Bapa, karena kami tahu Tuhan apa yang kami punya saat ini adalah hasil daripada kemurahan yang Kau telah berikan kepada kami Bapa. Pakai kami Tuhan, pakai kami ya Tuhan, supaya dimanapun kami berada, kiranya kasih penyertaan Tuhan akan terus bersinar di dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk selalu hidup rendah hati, dan tolong kami untuk lebih mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami percaya Engkau akan terus memelihara kami seperti mana Engkau memelihara bangsa Israel di tengah padang gurun di mana Engkau menyediakan makan bagi mereka. Begitu juga kami Tuhan, Engkau akan sentiasa menjaga, memelihara kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Itu mukjizat Tuhan akan terjadi seperti mana yang Engkau telah lakukan 2000 tahun yang lalu sehingga kami tidak akan berasa haus dan lapar lagi Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Bapa, agar kami sentiasa disegarkan oleh penyertaan-Mu sehingga iman percaya kami akan terus kuat Bapa. Pakai kami Bapa sebagai alat-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu lewat mezbah doa pada malam hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk memuliakan nama Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Inilah doa kami Bapa. Walaupun kurang panjang doa kami Bapa, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan akan mendengar doa kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Shalom, selamat petang semua.
Oke, kita masuk ke bahan doa yang ketiga, yaitu usia senja. Oke. Ya, mari kita tengok. Kita baca bersama-sama ya. Menurut kajian WHO, yaitu World Health Organization, secara biologi penuaan dihasilkan dari kesan akumulasi pelbagai kerosakan molekular dan seluler yang terjadi seiring dengan waktu. Keadaan ini menyebabkan penurunan kapasiti fizikal dan mental secara bertahap, peningkatan risiko penyakit atau bahkan juga kematian. Okey, perawatan kesihatan terhadap orang lanjut usia ataupun yang warga emas ni seharusnya tidak hanya memperbaiki faktor-faktor yang rosak atau hilang akibat penuaan, tapi juga harus memperkuat pemulihan, membantu adaptasi, mendukung pertumbuhan psikososial serta doa yang paling memainkan peranan penting. Okey, yang seterusnya. Okey, ini sub doa kita untuk perkara yang ketiga ini. Kita sama-sama berdoa mohon kepada Tuhan agar memberkati mereka yang lanjut usia dengan kesihatan yang baik dan hati yang senantiasa penuh sukacita. Kiranya di usia senja mereka, para ibu bapa kita ini, iman mereka seperti padi yang semakin berisi, semakin teguh dan berakar di dalam Tuhan, dan berdoa kiranya iman serta kesaksian hidup mereka menjadi teladan bagi kita dan bagi kami semua generasi muda ini. Dan seterusnya kita berdoa agar keluarga mereka, anak-anak mereka menghormati mereka dan mahu melayani mereka. Dan bagi para orang yang usia senja yang tidak mempunyai keluarga dan mereka yang tinggal di rumah sendirian ataupun di pusat penjagaan, kita doakan mereka agar tidak merasa terasing atau sendirian, karena kita tahu Tuhan ada di sisi mereka selalu, menemani dan menyertai mereka. Dan seterusnya kita berdoa agar mereka diberi teman-teman yang baik, yang seusia dengan mereka maupun tidak seusia, sehingga mereka sama-sama dapat berbagi suka dan duka. Firman untuk bahan doa ini diambil daripada Mazmur 71 ayat 9. Janganlah singkirkan aku dalam usia tua, jangan tinggalkan aku ketika kekuatanku hilang. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada petang hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama Tuhan. Sekali lagi Tuhan menaikkan perkara-perkara doa kami kepada Engkau Tuhan. Dan terima kasih Yesus. Kami ingin berdoa Tuhan untuk para ibu bapa kami, untuk kesemua mereka yang berada di usia senja Tuhan, dimanapun mereka semua berada Tuhan. Begitu juga dengan teman-teman kami Tuhan di sesama gereja, begitu juga dengan aunty uncle kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memerhatikan mereka Tuhan sepanjang usia mereka Tuhan. Dan Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk mereka pada usia muda mereka Tuhan. Dan Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan hidup mereka Tuhan di usia senja mereka sekarang ini ke tangan Engkau Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu Tuhan di usia mereka sekarang ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu Tuhan dari usia muda mereka sehingga pada saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus untuk keluarga yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kesehatan yang baik yang Kau berikan kepada mereka Tuhan, dan mereka dapat terus bersuka cita Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penghiburan daripada-Mu Bapa di saat mereka, mungkin mereka ada yang telah kehilangan pasangan Tuhan ataupun ditinggalkan ahli keluarga Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Engkau terus menghantar malaikat-malaikat-Mu Tuhan untuk menghiburkan mereka Tuhan dimanapun mereka semua ini berada Tuhan. Dan terima kasih Yesus. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa untuk para ibu bapa kami Tuhan. Kau berikan kami Tuhan hati anak-anak yang ingin sentiasa taat dan patuh dan mengasihi mereka di dalam kasih Kristus Bapa. Ajar kami Tuhan untuk terus mengasihi mereka Tuhan sehingga ke akhir waktu mereka Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, ajari kami Tuhan untuk terus menghormati mereka Tuhan, agar kami juga dapat menjadi teladan kepada anak-anak kami, yaitu cucu mereka Tuhan, untuk mereka juga terus menghormati grandparent, menghormati datuk dan nenek mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, kami turut mendoakan juga Tuhan iman mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebagaimana iman mereka di masa muda, begitu juga iman mereka di usia senja Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang terus memimpin mereka Bapa, dan Engkau terus menjadi hero, Engkau terus menjadi juru selamat mereka di dalam kehidupan mereka Tuhan. Bahkan kami imani Tuhan, mereka hidup semakin
mereka hidup semakin mengasihi Engkau Tuhan di dalam setiap hari dalam kehidupan mereka Tuhan, dan mereka walaupun secara fizikal mereka mungkin lemah, tapi kami percaya Tuhan, dan kami terus imani Tuhan secara rohani mereka terus tetap ingin kuat memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan Tuhan, kami terus doakan juga Tuhan bagi orang mereka ini yang tidak mempunyai keluarga, ataupun mereka yang tinggal sendirian, ataupun di rumah-rumah orang tua, di rumah penjagaan Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus memberi penghiburan kepada mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa memberkati tempat kediaman mereka itu Tuhan, baik di rumah sendiri atau di tempat penjagaan Tuhan. Kami berdoa memberkati juga para pekerja kaki tangan yang merawat, yang menjaga mereka di rumah penjagaan itu Bapa. Thank you Lord Jesus, Engkau sentiasa mencukupkan segala keperluan mereka Bapa. Dan Tuhan, terima kasih Yesus, kami berdoa juga Tuhan, kiranya Engkau menghantar orang yang tepat, Engkau menghantar teman-teman yang baik, yang seiman, yang seusia dengan mereka, bahkan juga yang tidak seusia dengan mereka Tuhan, untuk mereka sama-sama berkongsi suka dan duka Tuhan, untuk mereka sama-sama berkongsi dan berbagi kesaksian hidup mereka masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibu bapa kami, untuk warga emas, untuk mereka yang berada di usia senja ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seterusnya kita akan doa untuk negara Tajikistan. Oke. Tajikistan kebetulan ada pertandingan bola sepak antara Malaysia dan Tajikistan. Sudah selesai kan? Kurang pasti saya. Intinya ada jadwal, tidak pasti. Ya. Negara di Middle East ini kita doa sama-sama. Ini benderanya, dan kalau ikut informasi yang saya dapatkan, Tajikistan merupakan negara yang terkecil di Middle East ataupun di Asia Tengah. Selain itu, negara ini berada di daerah dataran tinggi dan serta mempunyai 700 sungai yang panjangnya lebih daripada 10 km. Pada awalnya, negara Tajikistan ini bergabung dengan Uzbekistan. Namun pada tahun 1929, dia membebaskan dirinya dan bergabung dengan Uni Soviet. Kemudian merdeka pada tahun 1991. Baru-baru juga. Penduduk Tajikistan memiliki majority sekitar 96,7% beragama Islam Sunni. Sisanya bakinya adalah Syiah dan Kristen. Dengan kelompok etnik yang terbesar adalah etnik Tajik. Ini mereka daripada rupanya mereka digelar Tajik, negara penduduk-penduduknya Tajik. Jadi perkara doa yang kita perlu doakan untuk negara ini adalah kita doakan agar jika ada larangan-larangan untuk bersekutu bersama-sama bagi umat Kristen di negara ini, tidak akan membuat mereka mengurangi, bahkan meninggalkan persekutuan mereka dengan sesama anggota tubuh Kristus dan hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Ya, kita doakan supaya walaupun ada larangan-larangan, tetapi mereka tetap kuat, tetap setia, bersekutu bersama-sama. Walaupun ada polis-polis yang ingin masuk membuat spot check, tapi mereka akan sama-sama dengan orang-orang lain, orang Kristen lain, mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Kedua, doakan agar semakin banyak orang yang terlibat untuk mendoakan negara mereka. Nah, ini kita perlukan. Ini salah satu cara kita memberkati mereka. Kita mendoakan negara Tajikistan ini. Saudara-saudari dan saya adalah salah satunya. Baik umat percaya yang tinggal di dalam negara ini ataupun di luar Tajikistan. Kita doakan supaya orang akan banyak berdoa untuk negara ini. Supaya terjadi revival
pemulihan dalam negara ini. Doakan pelayanan misi supaya pintu-pintu ataupun hati orang-orang yang selama ini tertutup akan terbuka. Akan ada jalan-jalan yang baru, ada peluang-peluang yang baru dilihat oleh para pekerja misi dalam memberitakan kabar baik Injil Kristus, Injil keselamatan itu. Kita doakan Tajikistan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Thank you, Yesus. Kami bersyukur, Tuhan. Haleluya. Karena Engkau baik, Engkau adalah setia, dan Engkau adalah baik, dan Engkau adalah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Malam ini kami serahkan negara Tajikistan ke dalam tangan-Mu. Baik penduduknya yang digelar Tajik, kami berdoa, biarlah Tuhan bangkitkan para orang-orang Tajik ini. Orang-orang yang akan mengasihi Tuhan, orang-orang yang akan takut akan Tuhan, dan orang-orang yang akan memberitakan Injil kerjaan-Mu. Kami berdoa Tuhan, jika ada di antara mereka yang melayani di tempat ini, yang sudah percaya, mereka akan tetap percaya. Mereka akan menjadi terang di tengah-tengah umat orang-orang yang lain. Ketika mereka dihalang-halang, ditegah-tegah untuk memberitakan Injil, untuk berkumpul bersama-sama, biarlah Roh Kudus yang akan memberi mereka semangat yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil dengan cara apapun sekalipun. Tuhan, terima kasih. Berikan mereka semangat menyala dan dalam memberitakan Injil. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, jika ada penganiayaan yang terjadi, mereka akan tidak meninggalkan Yesus, tetapi tetap setia bersama-sama dengan Yesus. Tuhan, kami berdoa supaya akan ramai orang untuk datang tampil berdoa untuk negara Tajikistan ini. Tuhan, kami tahu jika menurut statistiknya Tuhan, kebanyakan lebih daripada separuh penduduk Tajikistan ini beragama Muslim. Kami berdoa Tuhan mulai malam ini, kiranya akan ada pertambahan yang mendadak daripada orang-orang Kristen akan bertambah di negara ini. Haleluya, terima kasih. Kami ingin memberkati negara ini, kami ingin memberkati penduduknya, kami ingin memberkati kerjaan yang ada di negara Tajikistan. Biarlah Tajikistan akan mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan, terima kasih. Sambutlah doa kami pada malam ini untuk negara Tajikistan. Biarlah Tajikistan akan mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran kita malam ini. Terima kasih atas kesetiaan kita. Jadi kita akan akhiri mesbah doa kita. Kalau tidak keberatan, saya ingin menjemput saudara kita Cik Guruda. Berdoa untuk penutupan kita. Boleh? Ada di situ? Cik Guruda, doa sebelum kita bersurai. Oke, Pastor. Ya, mari kita berdoa. Oh, haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, karena kami telah dapat bersekutu pada malam hari ini Tuhan melalui mesbah doa kami. Terima kasih Bapa yang telah memimpin kami dalam setiap pribadi yang telah berdoa dan juga yang telah menaikkan doa-doa pada malam hari ini Tuhan. Kami mohon Roh Kudus juga bekerja dalam setiap pribadi kami dalam hari-hari yang mendatang ini Tuhan. Engkau terus memberi kami kekuatan Tuhan agar kami dapat terus menghadapi hari-hari kami, pekerjaan kami dan keluarga kami berhadapan dengan keadaan di sekeliling kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami yang melangkah keluar Tuhan, kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada, dan biarlah kemuliaan Tuhan bersinar di tempat di mana kami berada, agar orang-orang yang belum percaya Tuhan akan memiliki hati yang ingin mengenali Tuhan dengan lebih mendalam, ingin mencari wajah Tuhan dalam hidup mereka. Haleluya, terima kasih atas masa pada malam hari ini untuk kami semua bersama dalam persekutuan ini ya Bapa, dan biarlah hati kami Tuhan bersatu dalam doa ini yang telah kami naikkan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih Cikgu.
Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.